Harga cabai turun, pecinta sambal bahagia, namun tidak dengan para petani. Harga cabai merosot tidak sepadan dengan besarnya biaya produksi yang dikeluarkan. Melalui segmen Sehari Menjadi kali ini kita lihat bagaimana perjalanan panjang petani untuk menghasilkan cabai berkualitas dan bagaimana keluh kesah mereka saat peluh tidak berbalas harga yang layak. Ternyata senikmat ini menyantap aneka sambal, mulai dari sambal pete, sambal pencit, sambal bawangnya ini luar biasa sekali. Saya jadi ngebayangin gimana kerja kerasnya petani cabai untuk bisa menyajikan bahan baku yang berkualitas dan bisa dinikmati oleh banyak orang, termasuk saya. Gimana kalau saya mencoba untuk menjadi petani cabai sehari? Siapa di sini yang suka cabai? Nah, komoditi yang banyak menarik minat pembeli ini memang banyak dicari, terutama cabai rawit. Saat ketersediaan menipis, harganya bisa mencapai Rp130.000 per kilogram. Tapi saat panen raya, harga cabai bisa merosot hingga Rp25.000 per kilogram di tingkat pengecer. Sayangnya, sebagai penghasil cabai, petani kerap tidak diuntungkan. Dalam kondisi panen raya, harga produk ditawar tengkulak Rp8.000 per kilogram. Seperti tempat magang saya kali ini, di Desa Kolomayan, Wonodadi, Blitar yang dikenal sebagai sentra penghasil cabai. Saat musim tanam, petani harus mengeluarkan kocek tambahan Rp35.000 bagi pekerja. Jadi paralonnya untuk timba ya Pak ya? Ya. Oke. Dan ini emang sumurnya? Ya. Oke. Berdasarkan pengetahuan saya ini tuh sumur biopori kalau nggak salah. Dan dia itu lebih aman karena tidak mengakibatkan kebocoran sumber mata air yang ada di pori-pori tanah di sini. Kemudian kalau untuk anak kecil juga aman kalau ada anak kecil main, jadi nggak kecemplung ya Pak ya. Iya. Lebih efisien. Aduh berat, ini berapa liter? Lebih kurang 5 liter. Setelah wadah terisi penuh dengan air, lanjut proses tanam cabai. Tanam benih cabai pada lubang yang sudah disediakan, lalu siram dengan air secukupnya agar tidak layu. Jangan lupa siangi rumput agar tidak menghabiskan nutrisi tanaman cabai. Dicabut seakarnya ya? Iya, kan tumbuh lagi. Kalau enggak, pakai apa? Susah. Pisau. Nggak bisa. Aduh, kuku saya udah hampir gopel nih. Dan tangan saya. Katanya juga ada manfaat. Nah, itu kena bayam toh? Saat merawat tanaman, petani menghadapi sejumlah resiko, mulai dari terinfeksi duri bayam sampai dengan bertemu dengan ular sawah. Ih, untung saya hanya bertemu dengan kulit ularnya. Wah, pekerjaan petani seperti tidak ada habisnya. Langkah selanjutnya, pemberian bambu. Nah, langer atau bambu berguna untuk menjaga cabai agar tidak roboh jika terkena angin kencang. Oke, masih banyak sekali yang harus ditancepin lanjaran. Semangat! Wah, benar-benar pekerjaan petani ini tidak ada habisnya. Manusia aja butuh minum, tanah juga dong. Nah, untuk menyalakan mesin pompa air ini butuh keahlian khusus. Jika salah langkah, pedal mesin bisa mental mengenai operator. Oh ya, harus buatkan jalan air ya, agar tidak meluber kemana-mana. Setelah air lancar mengalir, petani juga sambil menyemprot batang-batang cabai menggunakan pestisida untuk mencegah serangan hama. Sayang, meski sudah dirawat, cabai seringkali mati kekurangan nutrisi atau diserang hama, seperti yang terlihat sekarang. Daunnya tampak berkerut dan tidak berkilau. Hati-hati juga, jangan sampai salah posisi menyemprot, karena kalau melawan angin, pestisida bisa mengenai wajah. Setelah seharian berkubang dengan lumpur, pekerjaan belum selesai. Jelang tengah hari, panen cabai harus disegerakan agar bisa dijual pada sore hari. Oh iya,
Memanen cabai tidak boleh sembarangan, hanya cabai merah atau yang sudah tua saja yang boleh dipanen. Petik bersama gagang agar cabai tetap awet segarnya. Dalam waktu 2 jam, satu orang petani mampu memetik 10-15 kg cabai. Beda dengan saya yang masih pemula. Sayang, panen kali ini membuat Fatur dan ratusan petani lain di desa Kolomayan kecewa. Cabai yang sudah dirawat seperti anak sendiri dengan segenap tenaga dan biaya ternyata harus ditawar dengan harga yang tak layak, Rp8.000 per kilogram. Harganya kurang memenuhi dengan petani, Pak. Harga cabai lagi turun drastis gitu loh. Berarti benar-benar terpuruk sekarang ya. Iya, betul. Harga cabai ini sangat-sangat buruk sekali, sangat turun sekali, Mbak. Cuma 8.000 loh. Hanya tawa renyah dan canda petani saat di sawah yang bisa meredam kecewa. Pada panen kali ini, Pak Fatur hanya dibantu istri dan anak karena harga cabai tidak cukup membayar biaya buruh. Hukum ekonomi memang kerap tak sejalan dengan prinsip bertani. Penyedia komoditi kerap menelan rugi saat pasar kebanjiran barang. Tapi hidup harus terus dijalani. Makan bersama lauk seadanya dengan ungkapan syukur jadi pengobat rasa kecewa. Menjadi petani itu tidak mudah. Perlu perjalanan panjang untuk bisa menghasilkan produk yang berkualitas. Termasuk untuk bisa memproduksi cabai yang bagus seperti ini, petani membutuhkan tenaga, biaya yang luar biasa. Tapi sayang, petani pun tidak mampu melindungi harga produk mereka sendiri. Assalamualaikum. Pak, mau jual cabai? Beruntung kami mendapatkan penawaran lebih baik. Di rumah ketua kelompok tani, cabai kali ini ditawar Rp15.000 per kilogram. Nah, tunai sudah pekerjaan hari ini. Mewakili para petani di daerah lain, para petani desa Kolomayan berharap pemerintah memiliki sistem yang mampu memberi perlindungan harga produk pertanian agar tidak merugikan para petani. Eka Rima, Herudi Sudarmanto, Blitar, Jawa Timur.